Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Ibu Irma Suryani memberikan wejangan, pelajaran penting, dan membungkam mulut besar Ferry Amsari. Tahu kan teman-teman siapa Ferry Amsari? Pembuat dirti provokator, pembenci keluarga Jokowi. Dan kemarin dia sempat juga berceramah di UGM, ikut-ikut jejak Anies dan Ganjar, nyinyir ke pemerintah. Dan juga Kang Deddy Mulyadi. Aduh, kok orang-orang seperti ini masih banyak gitu ya. Nah, selain itu, netizen membongkar bagaimana strategi-strategi antek asing untuk membuat kerusuhan di negeri kita, teman-teman. Dan khususnya untuk menjatuhkan presiden dan wakil presiden Prabowo dan juga Mas Gibran. Nah, yang terakhir, ada video di mana warga Papua ataupun pemuda Papua ini mempermalukan aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang banyak merusak fasilitas belakangan ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya mau kasih tahu dulu sama adik-adik, demokrasi itu baru bisa dibilang demokrasi ketika dia ada hukum di situ, ketika dia ada keadilan di situ. Jadi nggak bisa demokrasi itu sebebas-bebasnya. Atas nama hak asasi manusia, atas nama hak asasi manusia, orang boleh mengatakan apapun, mengkritik apapun dengan kata bajingan, tolol, dungu dan lain sebagainya. Nggak boleh. Saya juga mau kasih tahu. Irma udah 4 kali diulang kata-kata dalam sistem demokrasi konstitusional, memutar-mutar kepala negara, kepala pemerintahan yang baik itu adalah yang tidak berani melaporkan warga negaranya. Ini nggak benar ini. Dalam pendapat demokrasi sederhana, kalau penyelenggara negara memberikan rasa pertakut kepada warga negara, itulah totalitarian, itulah otoriter. Tapi kalau penyelenggara negara takut dengan rakyatnya, itulah demokrasi. Itu penjelasan demokrasi sesungguhnya, tidak yang seperti disampaikan di Irma. Hari ini dengan segala kekuasaan presiden di dalamnya, siapa saja bisa dihukum. Kalau orang tiba-tiba jadi penguasa, tak senang dengan Irma, apapun kata-katanya bisa dikatakan fitnah. Dalam sistem presidensial. Saya mau jawab begini. Tunggu nih. Apapun juga yang sudah disampaikan oleh Rocky Gerung dari awal sampai hari ini, pernah nggak digubris oleh presiden? Nggak pernah. Betul. Tapi kali ini beliau itu sudah melampaui batasannya. Menurut Irma tidak. Ya, sudah ada fitnah di situ. Jadi sudah ada fitnah, sudah ada ujaran kebencian, gitu ya. Sudah ada perbuatan membuat gaduh. Betul. Ya, kemudian menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat. Kita itu sudah semua malam dilakukan. ini juga buat gaduh nih. Secara nasional ditonton oleh orang-orang. Bapak dan Ibu, Bapak yang saya berdua di penjara. Bapak dan Nah, ini teman-teman ya, yang demo-demo mahasiswa ini sepertinya ya termakan omongan Rocky Gerung kali ya. Makanya banyak yang merusak fasilitas umum, ada yang membakar gedung DPRD Malang kalau nggak salah ya, yang kemarin teman-teman. Aduh. Demo terkocak sepanjang sejarah Indonesia itu demo RUU TNI. Ada prajurit berpangkat pratu di demo di lampu merah. Oh iya. Ini otak mahasiswa ini taruh di mana coba? Pasti abang Teninya bilang, salah saya apa? Bukan saya yang buat undang-undang, bukan saya yang mengesahkan undang-undang. Saya hanya diatur oleh undang-undang. Kenapa saya yang didemo? Ini mahasiswa ke kampus apa yang dipelajari? Kenapa otaknya begini? Yang dipelajari ya Rocky Gerung ya kan? Ibu Persit, nanti suami kalian tuh di demo, awas Papa Binsa. Kalau mau keluyuran ke desa, hati-hati, nanti dicegat oleh mahasiswa. Saran saya mahasiswa, demo aja ke batalion, biar aman. Megawati menangis dan bersedih. Putusan MK, DPR dan DPRD yang sudah terpilih tidak boleh mundur dari jabatan. Wow. Nah, ini Kenapa bikin tuh, Bang? Nenek Megawati sedih. Kok bisa karena gitu, Bang? nggak bisa lagi nyuruh anggota partainya yang terpilih mundur
untuk digantikan cucu Soekarno. Seperti kasus kemarin, Nenek Banteng nggak bisa mengotak-atik lagi DPR dari partainya. Makanya Nenek Banteng tidak suka keputusan MK ini. Nggak bisa lagi dong nanti cucu Soekarno digantikan orang untuk dia jadi DPR. Luar negeri lagi-lagi ingin mengacaukan kedaulatan kita. George Soros, miliarder globalis yang disebut filantrop, ternyata menyusup lewat pendanaan media dan LSM untuk pengaruhi opini publik Indonesia. Mereka targetkan TNI, undang-undang, sampai stabilitas nasional. Dana Soros mengalir deras ke media-media independen seperti Tempo, Suara.com, Konde.co, hingga Hukum Online. Mereka dibiayai MDIF, organisasi Soros, untuk membentuk opini anti pemerintah, isu HAM, dan serang revisi Undang-Undang TNI. Media ini jadi corong proksi asing. Lihat tokoh-tokoh di balik petisi anti revisi Undang-Undang TNI: Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Andreas Harsono, Human Rights Watch, dan Adnan Topan Husodo, Todung Mulya Lubis. Semua terafiliasi LSM yang didanai Soros. Mereka gencar kritik TNI, desak militer mundur dari politik tapi diam-diam didukung asing. 18 Maret 2025, rapat tertutup di markas GBN Eros Jarot, PDIP, digelar dengan LBH, Kontras, dan aktivis anti-TNI, bahas strategi demo tolak revisi Undang-Undang TNI. PDIP diam-diam kolaborasi dengan LSM Soros untuk gulingkan kebijakan pemerintah. Ini bukan demo rakyat, ini permainan elit. Soros bukan filantrop, ini agenda globalis. Hancurkan identitas nasional, lemahkan TNI, kendalikan politik melalui media dan LSM. Mereka ingin Indonesia jadi boneka pasar bebas, tunduk pada HAM versi barat, dan buka pintu intervensi asing. Jangan biarkan neokolonialisme baru merusak bangsa. Waspada media dan LSM gadungan. Dukung TNI, lindungi undang-undang yang jaga kedaulatan. Kita harus berdiri tegak melawan upaya intervensi ini. Bagikan video ini, biarkan semua orang tahu bahwa ada kekuatan asing yang ingin mengguncang negeri ini. Mereka nyalahin 02 karena tiba-tiba muncul RUU TNI. Tapi mereka nggak sadar kalau yang bikin RUU TNI itu semua fraksi di DPR. 01, 02, dan 03 itu ikut terlibat. Dari 03 itu ada PDIP jelas. Dari 01 kubunya Anies itu ada PKS, PKB, dan Nasdem. Terus mereka sibuk ngata-ngatain voters 02 yang ngevote Pak Prabowo. Menurut gue ini irrelevan. Ditambah lagi ya kalau kita ngomongin soal legislatif atau pembuatan undang-undang itu diatur oleh DPR. Bukan kekuasaan eksekutif seperti presiden. Pengesahannya pun oleh DPR. Yang terjadi sekarang adalah 02 itu diolok-olok maksimal oleh orang-orang, disalahkan karena 02 ini bikin RUU TNI jadi dimunculkan lah. Padahal mereka juga nggak sadar bahwa apa yang mereka vote juga terlibat 0103 gitu. Kalau misalnya otaknya itu berpikir rasional, mereka akan sadar soal hal ini gitu loh. Mereka nggak terbutakan oleh gerakan-gerakan di sosial media yang sifatnya memojoki, memwitch hunt kalau kata Panji Pragiwaksono tuh. Move on lah, nggak usah dendam pilpres. Jadi apa-apa salahnya 02 terus. Padahal kayak di RUU TNI ini mereka juga ikut terlibat 0103 lewat partai politik yang mereka dukung gitu. Mereka takut Orde Baru, tapi tak sadar mereka sendiri yang otoriter. Kalian takut Orde Baru, tapi sadar nggak? Justru kalian yang jadi diktator baru di era demokrasi ini. Kalian bilang takut Orde Baru, takut militer berkuasa, takut kebebasan dibungkam. Tapi lihat diri kalian sekarang. Siapa yang sebenarnya membungkam siapa? Kalian mengklaim sebagai pembela demokrasi. Tapi ketika ada orang yang berbeda pendapat, kalian serang. Kalian bilang menolak otoritarianisme, tapi ketika ada yang mendukung revisi Undang-Undang TNI, kalian hujat habis-habisan. Apakah demokrasi hanya berlaku jika sesuai dengan apa yang kalian mau? Lalu, kenapa kalian diam ketika revisi Undang-Undang Polri muncul? Kenapa kalian tidak mempertanyakan pasal-pasal yang justru bisa melemahkan KPK dan Kejaksaan Agung? Kenapa kalian hanya ribut soal militer, tapi membiarkan kepolisian mendapat kewenangan yang lebih luas? Kalian takut revisi Undang-Undang TNI karena trauma sejarah. Tapi,
Di apa pernah kalian berpikir bahwa trauma kalian dimanfaatkan untuk agenda lain? Apa pernah kalian bertanya, siapa yang sebenarnya diuntungkan jika kalian... Nah, ini yang mendesak juga teman-teman, RUU KUHP kalau nggak salah ya, itu juga bisa melucuti kewenangan dari kejaksaan. Yang terus menolak revisi Undang-Undang TNI. Revisi ini bisa membuat TNI ikut serta dalam pemberantasan mafia ekonomi, mafia tambang, mafia hukum. Tapi kalian menolaknya dengan alasan takut militerisme. Sementara di sisi lain, revisi Undang-Undang Polri justru memberi kewenangan lebih besar untuk kepolisian tanpa kontrol yang jelas. Misalnya, Pasal 16A, polisi bisa meminta data intelijen dari BIN dan BSSN. Pasal 14, polisi bisa masuk lebih dalam ke urusan sipil dan administrasi pemerintahan. Pasal 30 dan 31, polisi bisa lebih dominan dalam proses hukum, melemahkan Kejaksaan Agung dan KPK. Jadi kalian ini sebenarnya melawan otoritarianisme, atau justru membantu membentuk otoritarianisme baru. Wow. Kalian takut TNI kuat, tapi diam ketika kepolisian makin dominan. Kalian bilang anti Orde Baru, tapi kalian sendiri menggunakan cara-cara Orde Baru untuk menyerang orang yang berbeda pendapat. Kalian bilang memperjuangkan demokrasi, tapi yang kalian lakukan justru tirani mayoritas. Demokrasi yang sehat adalah ruang bagi perbedaan pendapat. Tapi yang kalian lakukan justru mematikan diskusi, menyerang yang berbeda, membentuk mob rule. Sekarang aku tanya, siapa yang sebenarnya anti demokrasi? Siapa yang sebenarnya takut pada perbedaan? Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan sangat luar biasa ya bagaimana Ibu Irma terus bersemangat menghalau fitnah, tuduhan liar dari para pembenci seperti Ferry Amsari, Rocky Gerung, dan juga provokasi-provokasi yang terus mereka lakukan. Sehingga ya terjadilah demo-demo mahasiswa teman-teman yang banyak merusak fasilitas negara. Dan tadi bagaimana Abang Kevin, kalau nggak salah Bang Kevin namanya ya, yang memprotes kaum banteng dan kaum onta yang terus menuduh voters 02 itu yang menyebabkan RUU TNI disahkan. Lah, kok bisa? Padahal kan partai mereka juga yang, partai pendukung junjungan mereka juga yang mengesahkan teman-teman, yang ikut setuju gitu ya kan. Dan juga ya kata mereka dui fungsi TNI kembali, Orde Baru kembali. Ngomong tuh sama Pak Mahfud. Dengar tuh penjelasan Pak Mahfud. Dengar tuh penjelasannya Bu Puan. RUU TNI ini untuk membatasi kewenangan TNI, bukan malah membuat TNI bisa berpolitik dan berbisnis. Itu Pak Mahfud sudah bilang RUU TNI tidak akan mengembalikan dui fungsi TNI. Nah ini kan banyak orang yang menyebarkan ketakutan-ketakutan di tengah masyarakat teman-teman. Tujuannya ya untuk membuat mereka semakin marah kepada pemerintah dan semakin rusuh gitu. Nah ini yang harus kita hindari. Dan bagaimana tadi Ibu Mega sepertinya ya antek asing dikuliti habis-habisan ya oleh netizen dengan ya mungkin tujuan mereka untuk mengulang peristiwa 98 teman-teman, untuk menggulingkan pemerintahan yang sah tentunya ya kan. Ya ini harus kita kawal juga teman-teman, harus kita redam provokasi-provokasi yang terus mereka lakukan. Dan saya sangat salut dengan kakak-kakak Papua tadi yang mengkritik aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa ini yang mendemo prajurit di lampu merah, yang mendemo Kodim, yang merusak rumah dinas TNI AU. Ya sekalian demo rumah Babinsa tuh sana. Aduh aneh-aneh aja teman-teman orang-orang sekarang ya, mahasiswa-mahasiswa sekarang ya. Kalau kata netizen sih FOMO aksi gitu, FOMO aktivis gitu ya kan. Pengen jadi aktivis nanti ujung-ujungnya ya jadi anggota dewan juga, masuk partai juga. Aduh, oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.